Bahaya Rocky Sidungu yang dianggap suci. Kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Anda percaya pada fiksi dan Anda dituntun oleh kepercayaan itu. Bisa tiba nggak bisa tiba. Gimana caranya? Itu fungsi kitab suci. Anda percaya kitab suci. Kenapa Anda abaikan sifat fiksional dari kitab suci? Kan itu bukan faktual, belum terjadi. Dan Anda dituntun oleh dalil-dalil dalam kitab suci. Bukan sekedar prediksi itu. Baru-baru ini berita mengenai Rocky Gerung memang tidak ada habisnya ya. Setelah isu penggusuran rumahnya mulai ramai karena berita itu dinaikkan oleh SJW dan teman-temannya, media juga menyoroti sebuah tweet dari sahabat Rocky yaitu Said Didu yang mengatakan bahwa Rocky gemar membaca Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam, sambil menyertakan foto dengan latar belakang minuman keras. Terlihat Rocky bersama Said Didu menjinjing sebuah buku yang diklaim sebagai kitab suci Al-Quran. Kalau saya bilang kitab suci itu fiktif, besok saya dipenjara tuh. Tapi kalau saya bilang itu fiksi, saya punya argumen. Karena saya berharap terhadap eskatologi dari kitab suci. Tunggu Prof, saya ya silakan. Kurang paham saya ini. Kitab suci sebagai suatu hal yang fiksi itu penuh tanda tanya buat saya ini. Jangan sampai nanti ini menjadi satu hal yang terjadi kesalahpahaman. Saya tahu akibatnya. Karena kalau saya tanya sekarang kitab suci itu fiksi atau fakta, Anda mau jawab apa? Bicara kitab suci kita bicara keyakinan, Prof. Tapi kalau bicara buku, masalah buku yang fiksi, saya mungkin masih bisa memahami. Tapi kalau kita bicara masalah kitab suci, kemudian Prof katakan ini sesuatu yang fiksi atau apalah itu yang sifatnya fiktif, saya agak keberatan kalau. Dari foto yang beredar malah terlihat tidak ada penghormatan sama sekali terhadap kitab suci umat Islam itu, di mana Al-Quran dibuka dan diletakkan sejajar dengan duduknya. Didu juga seharusnya paham bahwa ada adab yang harus dilaksanakan sebelum memegang dan membaca Al-Quran. Di sini penulis tidak menghakimi Rocky karena mungkin Rocky tidak paham akan adab tersebut. Di mata penulis tidak ada yang spesial dari Rocky yang katanya suka membaca Al-Quran tersebut, karena faktanya ia hanya membaca seperti layaknya buku bacaan biasa, tidak ada penghormatannya. Diketahui mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengaku kagum dengan kebiasaan membaca Rocky Gerung. Said Didu menyebut bahwa Rocky Gerung selalu membaca apapun dengan teliti, sehingga tak heran jika ia menguasai banyak hal dengan baik. Jangan heran jika Rocky Gerung menguasai dengan baik banyak hal karena semua hal dibaca dengan teliti, ujar Said Didu, dikutip pikiran rakyat dari cuitan di akun Twitter pribadinya, @msaid_didu. Bahkan lanjut Didu, Rocky Gerung juga membaca Al-Quran dengan detail, hingga mencari makna dari kalimat-kalimat yang tertulis dalam kitab umat Islam itu. Diungkapkan Said Didu, pengamat politik itu sampai memberikan banyak tanda pada halaman-halaman yang dinilai penting. Al-Quran pun dibaca dan dicari maknanya sampai halaman-halaman penting diberi tanda. Tuturnya melanjutkan. Untuk diketahui, Said Didu dan sejumlah tokoh lainnya baru-baru ini mengunjungi rumah Rocky Gerung di daerah Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hey, MSD lebih Jepang, lebih berbahaya dari MSG. Ini saya putar 3 perpustakaan. Saya ketemu 2 buku yang sebenarnya tujuan Anda membaca ini. Waduh, ini karena dua-duanya Anda nggak lakukan sebenarnya. Woman yang saya lakukan karena itu Sexuality in Muslim Society. Apa yang dilakukan dicek di buku gitu. Oh, jadi ini buku teori, bukan buku praktek. Buku praktek itu di tempat lain lah. Oh, ini coba. Woman yang sesuai Muslim Society. Jadi keterbukaan orang membicarakan sesuatu yang biologis dari perspektif macam-macam societies gitu. Oh, ini buku yang kedua. Apakah memang sudah terjadi? Membangun di atas puing-puing integritas. Oh, ini saya nulis di sini, coba lihat apa yang saya tulis ya. Coba ya, ada tulisan saya dia. Saya lupa juga kenapa saya nulis ini dalam rangka apa itu. Which one? Ada mewujudkan UI yang berpikir. Oh, yang berpikir. Pada waktu itu. Oke, waktu itu. Dan tidak terwujud hari ini. Iya. Karena UI dikuasai oleh orang yang takut pada pikiran. Iya. Itu.
Jadi ini puing-puing integritas ini jadi puing-puingnya sudah ada sekarang. Integritasnya hilang, tinggal puing doang tuh. Hancur nggak? Ya, jadi Menanggapi hal itu, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama atau PCINU di Amerika Serikat Ahmad Sahal atau yang akrab disapa Gus Sahal pun angkat bicara. Gus Sahal mengatakan, apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung lebih bahaya daripada dungu. Pasalnya menurut Gus Sahal, untuk mempelajari Islam harus ada bimbingan dari ulama. Belajar Islam hanya bermodal Quran terjemahan, buta ilmu tafsir atau ilmu-ilmu keislaman tanpa ngaji ke ulama, ini lebih bahaya dari dungu. Tulis Gus Sahal dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter @sahal_as pada Sabtu 18 September. Dia bahkan menuturkan belajar Islam tanpa guru yang ahli, maka yang jadi gurunya adalah setan. Pak Roy. Oke. Silakan Roy jawab. Saya sebagian memahami argumen Anda tentang fiksi. Saya tiba-tiba harus kembali ke kelas-kelas filsafat karena beliau adalah sebagian pemahaman saya yang sederhana tentang argumen Anda mengatakan kitab suci itu adalah fiksi, pada titik tertentu saya bisa pahami. Tapi saya tidak tahu argumen tentang ini Anda bangun pada kitab suci yang mana. Hati-hati. Tentu saja saya mencoba untuk memahami apa yang Anda katakan. Tapi di dalam agama kami di Islam, fiksi yang saya katakan tadi sebagian saya pahami, dalam kenyataannya terbukti dalam kehidupan kami sebagai Muslim. Jadi dia bukan fiksi lagi. Dia sudah menjadi sebuah fakta. Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud. Saya paham yang Anda maksud. Oke, saya paham warna kalimat Anda kemana. Dan jangan coba-coba jebak saya dengan enggak, sama sekali saya tidak menjebak Anda. Karena itu dijawab saja, Prof. Jangan dibawa ke situ seakan-akan saya akan menjebak Anda dengan sesuatu yang akan menyudutkan Anda. Saya terangkan ya, ini diskusi dong. Anda tadi minta kitab suci yang mana? Saya tidak jawab. Saya bilang karena saya suci. tidak mengerti kitab suci yang lain. Makanya saya tidak mau menyentuh kitab suci yang lain. Yang saya sebutkan adalah kitab suci saya, yaitu Islam, yaitu Al-Quran. Saya tidak akan menyebutkan yang lain. Dan Anda mengatakan kitab suci, Anda seakan-akan menyamakan semuanya. Saya tidak sedang menjebak Anda, tapi saya bertanya pada bagian mana yang Anda maksud. Yang saya pahami itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak berada pada wilayah yang Anda sebutkan. Anda keliru sama sekali tentang itu. Kali ini saya debat Anda, Prof. Bukan Prof. Sekali ini saya debat Anda, Pak Rocky, karena baca pikiran Anda yang saya sukai. Tapi kali ini saya debat Anda. Oke, saya terangkan ya. Waktu saya memilih kata kitab suci, dengan sendirinya saya menghindari menyebut nama kitabnya itu. Seharusnya Anda paham itu, Anda tahu. Nggak bisa, Pak Rocky. Ngapain jutanya? Loh, nggak bisa dong, karena Anda memulainya, maka kemudian saya mulai juga dengan mengatakan yang saya pahami adalah kitab suci saya. Ya udah, nggak apa-apa, you pahami itu. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa jangan jebak saya, oh enggak. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.